Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, Pak. Saya Doni Febrianto sebagai konselor akan mendampingi sesi konseli pada hari ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya perkenalkan diri Anda. Nama saya Bagas Wahyu. Nama saya Bagas Wahyu Kamauliga. Saya berasal dari Ponorogo. Saya Ponorogo. Iya, Pak ya. Saya dari Grogi. Iya, nggak apa-apa. Asal saya Ponorogo. Saya berkuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan Geografi. Kalau boleh semester berapa? Saya sekarang semester 3. Oh, 3. Perjalanannya ke sini gimana Kak tadi? Agak macet kah? Gimana? Tadi agak macet sih. Tadi agak macet sih, Kak. Oh, agak macet. Terus juga ada sedikit kendala ban bocor. Jadi agak lama ya, Iya. Agak melenceng dari jadwal ini Kak. Ya Kak apa-apa. Sebelum kita memulai sesi konseli ini, saya izin menjelaskan kontrak konseli ini. Kita batasi waktunya 25 menit saja. Apakah Masnya bersedia? Bersedia, sangat bersedia. Sangat bersedia. Mas. Oke, baik. Lalu di sesi konseli ini kita menjaga asas kerahasiaan, sangat menjaga asas kerahasiaan. Iya. Baik-baik, Pak. Ya. Jadi Masnya bebas luasa cerita pada sesi konseli ini. Oke. Bagaimana Kak Bagas? Apakah hari ini ada yang ingin diceritakan? Banyak, Pak. Masalahnya coba diceritakan lebih detail lagi. Tantang. Saya itu Pak. Bentar, Pak ya. Iya, Kak apa-apa, Kak apa-apa. Saya malu, Pak. Oh iya, Kak apa-apa, malu ya. Saya itu, Pak. Saya itu mempunyai masalah, Pak. Saya itu kurang bisa berkonsentrasi saat di kelas dan gampang ke distract seperti itulah, Pak. Nah, jadi contohnya itu seperti ini, Pak. Misal saya mau fokus ke dosen, mau menjelaskan. Itu ketika ada teman saya ngajak ngobrol kayak gitu, kayak saya kurang fokus dan saya kayak kurang bisa untuk menolak karena saya juga sungkan. Seperti itu sih, Pak. Masalah yang saya lakukan itu juga menyebabkan saya itu kayak kurang bisa mencermati penjelasan dari dosen sih, Pak. Karena juga saat dosen menjelaskan saya bingung mau fokus ke dosen atau ke teman-temannya ya. Jadi saya tuh sangat bingung, Pak, di situ, Pak. Karena saya itu juga sungkanan. Berarti kakaknya ini gimana ya? Gak bisa fokus dalam perkuliahan ini ya Kak ya. Disebabkan karena ada ajaan teman gitu ya. Iya. Kalau tahu penyebabnya apa Pak? Kak? Penyebabnya ya, Pak. Iya. Ya tadi sih, Pak, tadi dari teman. Jadi kayak saya itu kalau saya pikir ya penyebabnya itu dari saya sendiri sih, Pak. Karena saya juga orangnya sungkan mau menolak atau mau menolak ajakan teman. Nah, selain itu juga saya itu gampang ke distract dari hal lain juga sih, Pak. Kayak seperti kalau kita tuh biasanya kalau ada notif HP itu saya gampang kayak nggak fokus. Misal gini, Pak, saya ceritakan ya. Iya, boleh diceritakan lebih lanjut lah. Pas saya menjelaskan nih. Iya. Terus
ada notif HP itu kayak saya langsung kayak lihat, terus kayak habis saya lihat itu saya fokus sama dosen lagi, kayak udah males gitu Pak. Males lah. Oh, berarti kurang mood lah ya kalau kasarannya. Iya kan? Iya. Iya. Kalau boleh tahu gejala ini mulai kapan ya? Kak, ya? Eh, ini tuh saya rasakan udah beberapa kali sih Pak, dan ini sering, dan awal mulanya pertama kali ini SMK kayaknya Pak. Oh, SMK. Kalau boleh tahu kelas berapa, Kak? Pas saya kelas 1 sampai sekarang saya kuliah nih, Hmm. kayak saya itu tidak bisa mengontrol itu semua Pak, karena saya itu orang yang sungkanan dan gampang distract lah istilahnya Pak. Iya, iya, Dari iya. mulai saya SMK-an lah saya sudah mulai seperti ini. Saya juga bingung Pak sebenarnya Pak. Mama. Ah, iya. Oh iya, Pak, Kak. Boleh diceritakan faktor apa pas SMK itu kakaknya agak kurang fokus gini? Jadi itu pas saya SMK dulu Pak ya. Saya itu saya itu awal mulanya ya Pak, Iya. pertama kali itu saya tuh itu Pak, apa namanya, benar Pak ya, saya mengingat-ingat dulu, Gak saya apa-apa. juga lupa. Iya, iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Santai Pak. Relax banget di sini ya. Saya awal mulanya ya, nah seperti ini Pak, awalnya sungkannya itu ya. Jadi pas saya kelas 1 SMK itu, saya itu pernah nih Pak nyuekin teman saya. Jadi kayak saya itu fokus ke pembelajaran gitu loh Pak, tapi terus habis itu teman saya ini marah Pak, marah, terus saya dicegat di beneran Pak, ini di luar sekolah. Karena kenapa, katanya kenapa kamu nyuekin saya tadi, nah, seperti itu sih Pak. Nah setelah kejadian itu saya menjadi trauma nih Pak, saya menjadi kayak trauma, kayak saya jadi terpengaruh dari hal itu, mempengaruhi ke kehidupan saya yang sekarang. Jadi kayak saya itu kayak sungkan Pak kalau mau tidak mengurus orang itu. Berarti takut ya, Kak ya? Takut dipandang orangnya gak menghargai gitu ya, berarti ya. Ya, ya, ya. Benar. Oh iya, dampak nggak fokus ini ke perkuliahannya gimana, Kak? Banyak, sangat banyak Pak. karena karena ketika saya tidak fokus Pak ya, saya itu kayak kurang bisa meresapi penjelasan dari dosen. Nah, Oh iya, awal iya. mulai dari itu semua itu mengakibatkan saya ketinggalan materi. Jadi hal itu juga sangat berpengaruh dalam nilai akademik saya, dan saya juga menjadi orang yang terus berputar seperti ini Pak, karena yang saya seperti benar. Seperti itu tadi, saya tidak bisa menolak, jadi kayak saya bingung sampai kapan gitu Pak. Jadi itu juga berpengaruh dalam psikis saya, dan juga berpengaruh dalam akademik saya. Jadi kalau dari akademik saya itu saya itu pernah Pak dimarahin dosen gara-gara saya itu lebih mentingin fokus ke teman saya dibanding kepada dosen. Nah, semenjak hal itu yang membuat saya sadar bahwa itu sangat mengganggu Pak. Dari hal itu semua mengganggu nilai akademik saya, karena saya juga pernah dimarahin oleh dosen kan Pak ya. Jadi sih Pak, jadi sangat berpengaruh Pak dalam akademik maupun di luar akademik. Oh iya, iya Kak. Tindakan apa
kalau kakaknya nggak fokus di kelas itu, tindakan Yang kayak biasa saya lakukan Pak ya, ya yang bisa untuk mengatasi. mengatasi. Nah, biasanya saya gitu Pak, pas pernah saya coba Pak ya. Ya. Aduh, aduh. Saya itu pernah nyoba pas di kelas tuh, saya itu lebih sering Iya. berkelompok atau lebih sering akrab sama teman-teman yang emang mempunyai prinsip kayak ketika kita di pembelajaran ya udah kita fokus di pembelajaran seperti itu Pak. Nah hal itu semua kayak enak Pak. Ketika saya berteman dan bersama orang-orang yang seperti itu, kayak saya itu kayak ngerasa ya ini waktunya pembelajaran bukan untuk bermain seperti itu sih Pak. Jadi kan teman-teman saya juga berpikiran seperti itu Pak. Maka dari itu saya juga tidak ada yang itu yang apa ya, kita kayak Iya. melenceng lah hitungannya. Oh. Seperti itulah. Jadi saya bisa tetap fokus tapi juga tetap bisa berteman seperti itu sih Pak. Tapi masalahnya Pak ya, Iya. tapi kan tidak semua orang yang mempunyai seperti itu, yang punya sifat seperti itu, yang fokus itu jarang Pak ya. Iya, jarang. Apalagi di era sekarang ini ya, banyak yang formalitas saja. Nah di kelas saya itu hal itu tuh menjadi minoritas Pak. Nanti kayak paling cuma 2 atau 3 orang saja yang seperti itu. Nah itu permasalahannya dimulai dari situ. Jadi saya itu kayak bingung Pak. Jadi saya itu mau akrab sama orang yang sefrekuensi sama saya dalam pembelajaran tapi cuma dikit. Nah mayoritasnya kan yang tidak yang sebaliknya tadi kan Pak ya. Jadi saya itu bingung. Betul sih Pak. Oh iya. Apakah kakaknya di kelas itu nyadar kak? Kakaknya dampak Dalam itu ya kelas ya. iya Eh, di kelas itu. Kalau di kelas tuh sadar Pak, karena itu saya juga mulai saya juga mulai menyadari ketika hal itu tuh ketika saya itu seperti itu, saya sadar kalau saya itu nilai akademik saya kurang karena saya juga kurang bisa mencermati penjelasan dari dosen. Nah, selain itu saya juga kurang teman Pak, karena kan saya juga inginnya berteman sama orang yang fokus, maka dari itu saya bingung Pak seperti apa. Oh, berarti yang saya tangkap ya di kelas itu Mas Bagas itu kurang teman gitu ya kak ya. Berarti kayak gak ada yang sefrekuensi sama kakaknya gitu ya. Iya, iya Pak, seperti itu. Maka dari itu saya bingung Pak, saya harus bagaimana, saya bingung. Nah, itu juga sangat menguras energi saya kan. Saya juga harus setiap hari kan di kelas Pak ya. Iya. Otomatis saya tuh sekarang masih semester 3, otomatis kan saya harus setiap hari kan di kelas. Ya. Nah ketika saya menghadapi hal seperti itu, saya juga bingung Pak, saya harus seperti apa, saya juga bingung. Saya itu kelas, terus ketika saya di kelas saya harus fokus, tapi mayoritas di kelas saya itu orang-orang yang tidak mau mendengarkan dosen, kayak kuliah formalitas seperti itu sih Pak. Nah terus minoritasnya, jadi ada beberapa anak yang masih sadar dan ingin mendengarkan dosen tapi sedikit. Nah bingungan saya itu saya itu pilih teman sedikit tapi fokus atau teman banyak, sedangkan kan manusia kan Pak ya, makhluk sosial, maka lebih banyak teman lebih baik kan ya. Ya. Jadi saya juga bingung Pak. Gini Mas, kalau di kelas Mas ya, pernah gak Masnya mencoba kumpul sama teman-teman yang fokus sama dosen itu? Yang
fokus makan kan enggak kan Sering Pak, saya tuh sering kumpulnya tuh sama sama orang teman-teman. sama teman-teman yang satu frekuensi itu, walaupun sedikit saya sering kumpulnya sama orang itu karena yang bisa melihat saya seperti apa juga orang-orang itu saja Pak. Tapi di hati saya ini ingin main sama orang-orang yang mayoritas tadi Pak, yang tidak mendengarkan dosen, tapi Kayak enak itu ya. iya saya takut di kelas itu seperti itu Pak. Ketika saya bermain di luar kelas ya, terus teman-teman itu udah deket sama saya, nah itu terbawa di kelas seperti itu. Jadi kayak di kelas saya main terus nggak fokus ke pembelajaran gitu Pak, ya Pak. Jawab Pak. Saya terlalu emosional Pak. Iya. Gini Mas, apakah Mas Bagas pernah mencoba organisasi di luar kampus atau di dalam kampus untuk meningkatkan skill Mas Bagas? Uh, uh, Sebetulnya saya itu pernah mencoba Pak ya. Iya. Pernah mencoba tapi karena permasalahan saya seperti itu, karena saya lihat di organisasi juga banyak yang kobok bawang seperti itu, kayak sama saja di kelas seperti itu Pak. Jadi saya juga bingung Pak seperti itu, kayak saya mau fokus, saya mau aktif, tapi mayoritas di lingkungan saya seperti itu. Saya juga bingung Pak seperti itu. Saya juga sudah mulai mencoba, tapi mungkin karena organisasi yang saya ikut kurang pas paling Pak ya. Iya. Jadi mungkin saya yang lain kali bisa ikut organisasi yang lain, mungkin agar di luar kampus ataupun di dalam kampus, dan menjadi orang-orang yang mempunyai pikiran seperti saya sih Pak, biar saya tuh bisa tertuntun Pak, seperti itu istilahnya, seperti itu apa ya. Jadi seperti itu. Nah, Mas Bagas kan tadi bercerita ya, Mas Bagas pernah ikut organisasi dan ingin berubah ya. Ya, Ceritakan lebih detail Mas, pas Mas Bagas proses di perubahannya di grup itu. Rasa nyaman apa tidak? kalau nyaman atau tidaknya pasti nyaman sih Pak, karena saya juga sendiri kan menginginkan perubahan Pak ya. Jadi Iya. saya otomatis saya juga nyaman sih dalam perubahan itu. Nah, mungkin yang saya harapkan saya juga bisa lebih kayak menyaring seperti itu sih Pak. Kayak saya itu bisa berkumpul dengan teman-teman saya di kelas, tapi juga uh, saya juga bisa tetap fokus di dalam penjelasan dosen, tapi saya juga tetap bisa berkumpul bersama teman-teman saya di kelas seperti itu Pak. Nah, itu semua juga mungkin bisa saya coba dalam organisasi lain, mungkin saya bisa bertemu orang-orang baru yang bisa menuntun saya seperti itu sih Pak. Mungkin ketika saya menjumpai organisasi yang pas dan menurut saya bagus, mungkin saya juga bisa lebih bersemangat dan tidak seperti di kelas tadi milih-milih teman lah hitungan Pak ya. Jadi saya kayak lebih bisa menghargai Pak hitungannya ya. Ya. Jadi kayak saya mulai sadar kalau memang manusia kan berbeda-beda Pak ya. Iya. Pikiran orang juga tidak bisa kita paksakan. Jadi kayak kita tidak bisa mengatur pikiran orang harus seperti yang kita inginkan seperti itu Pak. Saya juga ingin lebih menghargai teman sekelas saya, walaupun di kelas itu tidak satu frekuensi dan selalu ramai tidak mendengarkan dosen, saya juga harus tetap menghargai. Dan harapan saya juga ingin bisa menuntun teman-teman saya agar bisa seperti saya dan teman-teman yang saya tiga tadi, yang minoritas tadi Ya, jadi yang tetap fokus tadi ya. Iya, saya juga bisa menuntun sisa teman-teman saya yang yang masih kurang bisa fokus dalam pembelajaran untuk mendengarkan dosen dan lebih mementingkan kayak lebih main di kelas gitu Pak. Harapan saya bisa menuntun mereka untuk menjadi lebih lebih baik lagi ke depannya sih Pak. Seperti itu. Jadi
dari cerita Mas Bakas tadi. Bapak sudah berniat untuk mencoba, sudah berniat untuk mencoba. Ya, jadi Mas Bagas tadi itu ceritanya bisa sudah mulai mencoba Kayak kayak ini mencari organisasi. mencari organisasi di luar kampus gitu ya Mas ya. Dan ingin memperbaiki yaitu tidak fokusnya di kelas itu ya Mas ya. Dan pikiran negatif Mas Bagas gitu ya. Kesimpulan KB. Terhadap teman-teman di kelas gitu ya. Iya Pak. Cukup. Di Cukup gimana? kan Mas Bagas sudah bisa menyimpulkan masalahnya dari diri sendiri ya, dan juga bisa menyelesaikan sendiri. Iya Pak. Gitu ya. Mungkin kalau sudah menemukan solusinya bisa saya selesai sesi Iya Pak. konseli ini. Sudah mulai sadar dan mulai terbantu sih Pak dari sesi konseling ini, karena sebelum saya menghadiri sesi konseling ini saya juga bingung Pak mau cerita sama siapa dan mau siapa yang mau menanggapi cerita saya dan memberikan saya tanggapan saya juga bingung. Dan setelah mengikuti sesi konseling ini saya juga lebih tersadarkan dan lebih terbuka lah pikiran saya untuk mencoba dan lebih menghargai apa yang memang seharusnya saya hargai seperti itu. Iya. Jadi mungkin ya seperti itu Pak, saya sudah terbantu lah ini. Baik, saya akhiri sesi konseli hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak Tempe.